Bab 2601, Hadiah Bintang Tianhe yang dicari. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Setelah keputusan itu, pekerjaan eksplorasi dan penggalian akan segera dimulai. Kapal penggali sekop itu tampak besar, tetapi sebenarnya, jumlah orang di lambungnya hanya 13 orang di ruang kendali utama. Kapal kerja teknik seperti itu pada dasarnya adalah operasi otomatis. Bahkan jika ada beberapa perbaikan dan pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga manusia, pekerjaan itu umumnya diselesaikan oleh robot yang dibawa kapal. KAM teknologi Republik Federal Venezuela dapat dikombinasikan dengan pemahaman yang kuat. KAM itu berada di halaman yang sama, dan dapat dilihat seberapa tinggi tingkat perkembangan teknologi di federasi. Lokasi penggalian yang dipilih oleh kapal penggali itu juga merupakan ngarai yang dalam dan lebar. Setelah turun perlahan, 4 lengan mekanis besar diperpanjang dari dasar lambung, dan tempat tidur digenggam dengan kuat untuk menstabilkan pekerjaan penggalian. Setelah ekspansi, lambung menjadi stabil. Segera, bagian tengah bagian bawah lambung membuka pintu teleskopik. Mata bor paduan kelas khusus yang besar terbentang. Setelah menyentuh tanah ngarai, ia mulai berputar sangat cepat. Untuk beberapa saat, pasir dan batu terciprat, dan suara gemuruh yang besar terdengar, bahkan di ruang kontrol kabin dengan efek isolasi suara yang sangat baik, itu jelas terdengar. Suara gemuruh seperti itu akan berlangsung selama 1 hari penuh atau lebih, karena bintang-bintang yang sedang digali di bawah relatif besar. Bahkan dengan kecepatan kapal penggali profesional yang begitu besar, itu bukan waktu yang singkat untuk memungkinkan bor mencapai sekitar bintang pusat. Sial, ini adalah suara yang mengganggu. Aku baru-baru ini mengalami sakit kepala migrain. Di antara 13 sosok di ruang kontrol utama, seorang wanita muda dengan tubuh yang sangat kokoh dan wajah yang mempesona mengangkat tangannya dan menggosok pelipisnya. Kemudian dia duduk di sofa di sebelah kemalasannya. Namun, garis pandang menyapu ke pria parubaya yang berdiri di depan layar besar pekerjaan dan menatap dengan saksama pria parubaya botak yang telah mengebor mata bor batu bawah tanah. Kemudian dia berkata, "Hei, jika kita benar-benar mendapatkan banyak uang hari ini, haruskah kita kembali ke kapal?" Setelah mendengarkan suara mata bor selama 7 hari, Lilith benar-benar bisa menahannya. Aku merindukan mimpi bintang Tianhe. Gaya resor. Melihat pria botak itu tidak menanggapi, Lilith mendengus dan mengangkat tangan kanannya dan menekan beberapa gelang logam yang dikenakan di pergelangan tangan kirinya. "Hei!" Suara samar keluar. Di depannya, layar stereo 5 dimensi virtual muncul. Gelang logam yang dikenakan di tangan kirinya sebenarnya adalah komputer pribadi, yang melewati bidang bintang kapal kerja penggalian besar ini. Sistem jaringan dapat dihubungkan ke jaringan publik bintang Tianhe. Tentu saja, Anda harus memiliki akses ke gerbang tersebut. Dan otoritas ini adalah kewarganegaraan resmi Federasi Faro. Lilith tampaknya merindukan pemandangan indah dari area resor di dasar bintang Tianhe. Saat ini, gambar pada layar virtual 5 dimensi di depan matanya persis seperti pemandangan resor bawah laut. Kecemerlangan warna-warni dan penuh warna membungkus seluruh pribadi Lilith, dan seluruh lingkaran berubah menjadi dunia virtual-virtual 5 dimensi. Seluruh pribadinya seperti resor jongkok, meskipun tidak ada sentuhan nyata, tetapi penglihatan kenikmatan permainannya tidak buruk. Dalam kehidupan kerja eksplorasi yang membosankan, ini memang cara terbaik untuk menenangkan suasana hati dan melepaskan tekanan. Semua orang jelas terbiasa dengannya. Tidak ada orang lain di ruang kendali total yang menoleh. Untuk melihat tempat ini, artinya, ya Tuhan, hadiah puluhan miliar bintang. Apa yang akan dilakukan orang ini sampai akhir? Apakah ini terlalu besar? Tiba-tiba, seruan dari barisan Lily terdengar. Kali ini, perhatian 12 orang lainnya di ruang kendali total akhirnya tertarik ke masa lalu. Itu adalah pria setengah baya botak yang telah berdiri di layar besar di depan layar besar. Mereka semua melihat ke masa lalu dengan tatapan kosong. Puluhan miliar bintang bukanlah jumlah yang sedikit. Jangan lihat kapal penggalian mereka. Jika Anda ingin mendapatkan puluhan miliar bintang, Anda harus membayar setidaknya setengah tahun. Kecuali biaya keausan dan pemeliharaan, dividen yang dibagikan ke kepala semua orang hanya beberapa ratus juta. Sekarang, tentu saja, puluhan miliar bintang di sini mengacu pada koin putih. Pada saat ini, Lilith telah menarik diri dari pemandangan virtual Tianhe Xinghe Resort, dan ada perintah yang diilustrasikan dan dicari di terminal pribadi di depannya, yang sebenarnya dirilis oleh administrasi bintang Tianhe resmi.
10 miliar bintang hanyalah jumlah hadiah. Adapun alasannya, itu adalah pencuri bintang. Ada potret sederhana pada perintah pencarian hadiah, yang mirip dengan 60% milik Yesuan, tetapi tidak ada nama dan informasi identitas spesifik. Namun, kejahatannya sangat rinci. Bahkan ada 2 gambar di bawah teks perintah pencarian. Itu adalah kapal debu kapal dan pedang bintang. Adapun senjata ajaib berbentuk pot yang disebut iblis pemurnian, itu tidak terdaftar. Jelas bahwa item ini tidak rendah, bahkan jika muncul pada perintah pencarian, itu tidak cocok untuknya. Berani merampok orang-orang berkulit putih di medan bintang pemakaman, tetapi itu bukan yang Anda dan saya provokasi. 1 miliar ini benar-benar mendapatkan tangan, dan tidak menghabiskan waktu, mencuci, dan tidur. Hanya dengan melihat sekilas perintah yang diinginkan, pria parubaya dengan kepala botak itu menoleh dan melihat layar besar pekerjaan rumah. Orang-orang lainnya melirik wajah itu, semuanya menunjukkan ekspresi kecewa, tetapi tidak ada yang membalas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, medan bintang pemakaman adalah alam semesta ketiga di bawah kendali umat manusia, tetapi berada di tengah-tengah kamp sains dan kamp kultivasi. Itu termasuk dalam area abu-abu. Di 2 ujung hamparan bintang yang luas ini, satu adalah bintang Tianhe, milik dinasti abadi dari kamp teknologi, dan yang lainnya adalah bintang ungu, milik istana surga ke-10. White Splash adalah pria berjubah putih, nama lengkap Baisili, di medan bintang pemakaman. Dia benar-benar keberadaan yang merajalela, karena kakeknya Bai Zhengjun adalah bintang Tianhe. Di dinasti abadi kamp sains dan teknologi Federal Wanluo, bawahannya memiliki 3 kerajaan dan ratusan negara kecil, dan bintang Tianhe termasuk dalam salah satu negara kecil. Bai Zhengjun duduk di atas bintang, dan itu dapat dianggap sebagai keberadaan umum dari segel tersebut. Dan orang ini selalu menjadi penjaga yang paling, masalah ini sudah diketahui, berani merampok keberadaan cucu di medan bintang pemakaman, dan bisakah Anda menjadi orang biasa? Suatu hari, mempesona, mata bor besar telah mengebor melalui lorong ke area bintang pusat bintang di kaki, hanya menyisakan beberapa ratus meter terakhir. Bagian ini harus digali secara manual, jika tidak maka akan merusak sumber bintang. Saat ini, mata bor sedang mundur, dan 13 orang di ruang kendali utama semuanya bersemangat. Meskipun masih ada ratusan meter tanpa pengeboran, tetapi jarak seperti itu sudah dapat mendeteksi situasi di inti bintang pusat. Mereka menemukan sumber nuklir bintang merah 5 tingkat seluas 1 kaki persegi, dan bintang biru 6 tingkat seluas setengah persegi. Sumber nuklir, ini bisa menjadi barang kelas atas, bisa bernilai banyak uang. Aturan lama, Lilith, Monkey 3, dan Hong Wu, kalian bertiga pergi bersamaku, yang lain tetap di belakang. Setelah itu, pria parubaya dengan kepala botak itu keluar dari ruang kendali umum. Di belakangnya, 3 orang lainnya segera menyusul. Tugas mereka adalah menunggu sampai mata bor keluar dan mengikuti jalan terbuka untuk memasuki inti bintang, yang akan terdeteksi. Sumber nuklir bintang diambil kembali. Tidak ada yang tahu saat ini, tepat di sisi lain bintang, Yesuan, yang dekat dengan pusat bintang, juga dekat setelah seharian tidak bisa tidur, Yesuan akhirnya mendengar suara sistem di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan sumber bintang, apakah sudah terisi? Ini menunjukkan posisinya saat ini, sangat dekat dengan pusat inti bintang dari bintang besar ini, dan sistem fagositosis di tubuhnya dapat langsung mengisi sumber bintang tersebut. Yesuan dan bahkan mengeluarkan perintah untuk menerima, dan kemudian perintah sistem di benaknya akan berdering lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan sumber nuklir bintang bermutu tinggi, merah 5 tingkat 1 kaki persegi, biru 6 tingkat setengah untuk melihat persegi. Hei, sistem mengingatkan saya apakah akan mengambil sumber nuklir bintang dan terus mengintegrasikan. Tangkap, terus gabungkan. Tanpa ragu-ragu, Yesuan segera mengeluarkan perintah. Meskipun asal bintang di bintang ini adalah bahwa ia bertekad untuk menang, tetapi sebelumnya, Yesuan melakukan fusi dari 4 harta, karena kurangnya energi fusi. Baru saja berhenti, sekarang energi telah diperoleh, itu secara alami akan berlanjut. Hei, mulailah mengambil sumber nuklir bintang, dan selesaikan. Hei, pengingat sistem, integrasi dimulai, kemajuan 1, kemajuan 2. Saat suara sistem dalam benaknya berdering lagi, hati Yesuan yang tergantung di mata orang buta itu akhirnya jatuh kembali ke dada.
Kemudian dia secara tidak sadar memeriksa sumber nuklir bintang yang tersisa, dan hatinya langsung terkejut. Tampaknya kali ini, meskipun keempat harta itu digabungkan pada saat yang sama, yang setara dengan dua integrasi terpisah, itu jelas bukan banyak energi fusi. Selain yang telah dipungut oleh sistem sebelumnya, dua sumber inti bintang tingkat tinggi yang baru saja diperoleh hanya setengah dari merah 5 tingkat, yaitu setengah persegi. Selain itu, sumber inti bintang biru 6 tingkat dengan tingkat yang lebih tinggi dari setengah persegi tidak bergerak. Konsumsi energi semacam ini, Yesuan masih sepenuhnya dapat diterima, tetapi tentu saja, ini hanya fusi pertama dari keempat harta karun ini. Jika Anda mengintegrasikan harta karun lainnya di masa mendatang, itu setara dengan fusi kedua. Bermain game online tahu bahwa semakin banyak peralatan dilebur, semakin besar tingkat keberhasilan dan bahan habis pakai. Sistem fusi ini, yang baru saja diaktifkan oleh sistem fagosit, juga akan terjadi. Itu masih belum diketahui. Setelah Yesuan memutuskan untuk mendapatkan harta fusi yang tepat di masa mendatang, ia akan segera mencobanya. Saat ini, integrasi keempat harta karun ini telah dimulai. Area pusat inti bintang tidak memiliki nilai untuk terus bertahan. Bagaimanapun, masih banyak sumber nuklir bintang yang tersisa, terutama persegi 6 tingkat. Sumber nuklir bintang biru, harapan Yesuan untuk itu masih sangat besar. Jangan melihatnya sebelum dia hanya mengumpulkan setumpuk kecil sumber nuklir bintang merah 5 tingkat, dan membiarkannya diperbaiki sebagai ranah untuk meningkatkan dua langkah kecil, tetapi semakin banyak energi yang masuk ke langkah berikutnya, tampaknya semakin besar. Jika itu adalah sumber nuklir bintang merah 5 tingkat yang sama, tumpukan kecil kaki persegi ini tidak akan memungkinkannya untuk dipromosikan dari nuklir bintang tingkat ketiga ke nuklir bintang tingkat keempat. Namun, sumber nuklir bintang biru kecil dan bintang 6 sulit dikatakan, bagaimanapun, kualitasnya adalah tingkat tinggi. Bentuk tubuh Yesuan meningkat dan dengan cepat terbang ke bintang-bintang. Dia memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan terpencil di bintang ini, dan semua bintang di tangannya akan dikumpulkan, mencoba untuk meningkatkan wilayah kekuasaan, dan kemudian pergi mencari sumber nuklir bintang baru. Pada saat yang sama, tepat di ujung lain celah 100 meter dengan Yesuan, keempat pria kuat dari kapal teknik besar semuanya bodoh. Baru saja, mereka dengan jelas melihat dua tumpukan kecil sumber nuklir bintang, tetapi ketika mereka siap untuk mengumpulkan, mereka tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Tepatnya, itu berubah menjadi lapisan cahaya dan dibor ke formasi batuan yang berlawanan. Perampok, itu pasti perampok. Bagaimana sumber nuklir bintang tangan bisa menyelinap melalui kaki yang panjang? Setelah beberapa saat bodoh, pria botak itu menggeram dengan kakinya di atas kakinya, dan pada saat yang sama dia mengangkat tangannya dan melambaikan senjata ajaib berbentuk pedang dengan tenda fluoresensi hijau. Ketika dia menyentuh formasi batuan, itu seperti memotong tahu. Maju ke arah 100 meter jauhnya, sekejap mata akan berlalu, dan jalur terowongan lurus akan ditampilkan di depan keempat orang itu, biarkan mereka mengambil napas. Kata-kata bakat pria botak itu hanyalah spekulasi, tetapi sekarang semuanya telah dikonfirmasi. Sumber bintang yang telah terlihat memang sedang diambil oleh formasi batuan 100 meter. Cara semacam ini sungguh luar biasa. Bukan orang yang menangkap Bai Sili. Hati Lilith tergerak, dan segera berkata, orang itu mengatakan bahwa orang ini juga menangkap bintang putih dan menelan langit berbintang. Binatang bintang semacam ini selalu memakan asal-usul inti bintang. Mungkin ada cara bakat, formasi batuan 100 meter langsung melahap asal-usul inti bintang. Kalau tidak, ketika mereka memakannya, apakah mereka harus menghancurkan bintang setiap saat? Ya, cara yang tidak bermoral ini sangat mirip, sial, benar-benar mencengkeram kepala botakku. Pria botak itu melintas di antara orang-orang baik, segera membuka sistem komunikasi, dan mengeluarkan instruksi kepada orang-orang yang tetap berada di belakang kapal teknik berskala besar di permukaan bintang. Saya segera menghubungi bintang Tianhe, dan kami mengatakan bahwa kami menemukan pencuri bintang sialan itu, dan pihak lain baru saja kembali ambil sekumpulan sumber nuklir bintang kami, kirim koordinat ruang bintang secara langsung, dan minta dukungan federal. Setelah itu, kepala botak itu bergoyang dan bergoyang di sepanjang jalur terowongan di depannya, ayo kejar. Di sungai Kixing, tidak jauh dari bintang besar tempat kapal penggali besar itu berada, armada besar sedang berlayar. Armada itu memiliki total 10 kapal perang, yang semuanya adalah bintang besar,
dan lambungnya dicat dengan logo Federasi Wara, tampaknya semua kapal perang resmi. Di ruang kendali kapal induk utama armada, pria berjubah putih Baisili tampak muram dan menatap layar besar di depannya. Setelah melarikan diri oleh Ye Xuan pada hari itu, dia menyeberangi kehampaan secara langsung, dan segera dikirim dengan Tianhe Star Changbai Zhengjun, diikuti oleh armada federal yang bertanggung jawab atas penjaga, dan kemudian menghubungi Tianhe Star, akan dicari. Diperintahkan, tetapi juga ke arah Ye Xuan melarikan diri, sepanjang jalan untuk mengejar ketinggalan. Sayangnya, tidak ada tanggapan sejak saat itu. Medan bintang pemakaman ini benar-benar terlalu besar, bahkan jika ada begitu banyak anggota keluarga federal yang kuat sementara itu. Tidak ada bedanya untuk menemukan jejak pencuri bintang yang berani dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, Baisili sangat frustrasi karena dia selalu tidak bermoral di daerah Tianhexing. Dia tidak pernah mengalami kerugian seperti ini, dan dia menghancurkannya begitu saja. Pada saat ini juga seorang mayor armada di sebelahnya berteriak kaget, "Putih, ada berita, anak itu berada di bintang mati tidak jauh dari depan, baru saja direnggut dari tim eksplorasi." Sekumpulan sumber nuklir bintang. Sial, keberanian ini benar-benar gemuk. Benar-benar berani merebut. Seluruh tubuh Baisili tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia melambaikan tangannya, seluruh armada, bergerak maju dengan kecepatan penuh, membuatku menghela nafas lega. Kali ini, aku ingin dia melarikan diri. Kapal perang berbintang adalah kapal perang tingkat pemula dari militer dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Federal Vatikan. Setiap kapal memiliki panjang kilometer dan dilengkapi dengan meriam bintang. Saat ini, 10 kapal perang federal berbintang mengelilingi bintang hitam besar, takut seekor lalat tidak mau terbang keluar. Permukaan bintang, Subotak dan Lilith telah kembali ke kapal perang besar. Mereka hanya mengejar di sepanjang jalur terowongan yang berlawanan, sampai permukaan bintang, tidak menemukan sosok Ye Xuan, dan akhirnya hanya dengan enggan memilih untuk kembali. Tentu saja, ada alasan lain untuk ini. Itu adalah bahwa kepala botak Su khawatir bahwa kekuatan pihak lain terlalu tinggi. Bagaimanapun, itulah master yang berani menamparkan kulit di bidang bintang ini. Bagaimanapun, bintang Tianhe telah dilaporkan, jadi tidak perlu mati bersama pihak lain. Armada Federal bintang Tianhe percaya bahwa itu akan segera datang. Pada saat itu, selama pencuri bintang tertangkap, asal bintang yang dicuri tidak akan ditemukan kembali, atau bahkan ada juga 10 miliar koin bintang. Kepala, Armada Federal bintang Tianhe telah tiba, dikelilingi oleh seluruh bintang, ada 10 kapal perang bergaya militer berbintang. Dari kecepatan kedatangan mereka, diperkirakan armada ini adalah percikan putih. Saya awalnya mencari di bidang bintang ini. Garis pandang diambil kembali dari layar besar, dan seorang anggota yang tertinggal menoleh untuk melihat kepala botak Su dan melaporkan berita bahwa 10 kapal perang berbintang baru saja tiba. Kali ini, anak itu tidak dapat melarikan diri. Ada 10 kapal perang bergaya militer berbintang, tetapi mereka dilengkapi dengan senjata bintang. Kepala-kepala botak itu menamparkan wajahnya, dan tangan besar itu melambai, "Mari kita berhenti di sini, segera lepas landas dan bergabung dengan armada di atas. Hal berikutnya adalah milik mereka. Mari kita tunggu saja segelnya." Petik 2. Pada saat yang sama, di ruang di atas bintang-bintang di Sungai Bintang. 10 kapal perang baru saja mengepung bintang-bintang hitam, dan Baisili di ruang kendali umum kapal induk segera mengeluarkan perintah serangan, semuanya sudah, bintang-bintang ditembaki, dan bocah itu dipaksa keluar. Tapi, seorang perwira militer utama di sebelahnya ragu-ragu dan mencoba mengingatkannya, "Putih itu kecil, kapal teknik besar masih di dalam. Tampaknya akan lepas landas. Seharusnya datang dan bergabung dengan kita." Keberadaan pria kecil itu, tetapi mereka melaporkannya, dari. Implikasinya adalah bahwa kita dapat menembakkan senjata dan menunggu kapal teknik ini muncul dan mengatakan bahwa orang-orang juga memiliki jasa. Bajingan, kapal teknik yang rusak. Itu terbentur. Apakah penting untuk memiliki wajah kecil? Apakah penting untuk memiliki wajah bintang? Baisili segera meraung, karena itu adalah perbuatan baik, maka itu adalah hal yang baik untuk dilakukan pada akhirnya, tidak bisakah itu menjadi pengorbanan bagi federasi? Jika anak itu bersembunyi di kapal teknik, ketika kapal itu hancur, orang-orang tiba-tiba bergegas keluar. Kita tidak dapat mengejar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa semua perwira armada di ruang kendali umum tidak dapat berkata-kata. Instruksi untuk menembak segera dirilis. Meriam bintang,
Nama lengkap dari senjata pembunuh bintang, mengklaim dapat menghancurkan bintang. Tentu saja, kapal perang militer federal berbintang tingkat pemula, yang dilengkapi dengan meriam bintang, hanya dapat meledakkan satu garis pada pelayaran antar planet. Meteor besar yang ditemui. Untuk bintang besar di bawah, dengan senjata bintang, sama sekali tidak mungkin untuk meledakkan semuanya. Namun, jika 10 bintang ditembakkan dan seluruh bintang dihancurkan ke langit, ini dapat dilakukan. Raungan besar terdengar seketika, dan pada masing-masing dari 10 kapal perang yang dikelilingi oleh bintang-bintang, masing-masing dari mereka menembakkan sinar energi setebal 10 meter dan melesat ke bintang hitam di bawah. Pada saat ini, kapal teknik besar baru saja meninggalkan tanah, dan tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, 13 orang di ruang kendali umum kapal semuanya berubah, dan kemudian, dengan raungan kepala botak Su Weiniang, itu sedang dimanipulasi. Beberapa talenta kapal teknik akhirnya pulih, dan buru-buru mengubah instruksi untuk membawa kapal teknik ke permukaan bintang lagi. Meskipun tinggal di sini masih sangat panas, tetapi setidaknya lebih baik daripada terbang ke meriam bintang langsung di luar angkasa untuk bercinta menjadi terak. Kapal teknik semacam ini tidak mungkin dilengkapi dengan perisai energi, tidak ada sumber daya keuangan. Tinggalkan kapal, persetan Baisili benar-benar cipratan, terlalu banyak sesuatu. Setelah kapal teknik mendarat lagi, kepala botak Su, yang merupakan kapten, segera mengeluarkan perintah untuk meninggalkan kapal. Tetap di kapal, itulah target hidup. Karena percikan putih telah membuka senjatanya, jelas tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Ini adalah pembunuhan. Daripada tetap berada di kapal, lebih baik mencari tempat persembunyian di bintang ini. Mungkin masih ada garis kehidupan. Sekelompok 13 orang, sedikit mengemasi barang-barang penting, dan kemudian buru-buru meninggalkan kapal teknik, bentuk tubuh menghilang di kedalaman ngarai besar di permukaan bintang-bintang. Pada saat ini, Yesuan sedang mundur di ruang bawah tanah di sisi lain bintang. Darah bintang melahap binatang buas itu tidak sederhana. Dengan kemampuan sistem fagositosis, kecepatan mengumpulkan asal-usul bintang-bintang sungguh mencengangkan. Dalam waktu yang singkat, untuk waktu yang lama, dua tumpukan kecil sumber nuklir bintang merah tingkat 5 dan sumber nuklir bintang biru tingkat 6 yang tersisa, energi yang terkandung di dalamnya telah diambil sepenuhnya oleh Yesuan. Tepat saat dia mengakhiri retretnya dan membuka matanya, suara sistem dalam benaknya akhirnya terdengar. Hei, selamat kepada tuan rumah. Levelnya meningkat, Rana saat ini, tingkat keempat dari nuklir bintang. Benar saja, bahkan dengan jumlah sumber nuklir bintang merah tingkat 5 yang hampir sama, ditambah tumpukan kecil sumber nuklir bintang biru tingkat 6, kali ini, biarkan Yesuan naik selangkah kecil. Agaknya, itu akan menjadi semakin sulit nanti, dan ketika dia memikirkannya, dia akan sedikit tertekan. Untungnya, sekarang memiliki bakat darah langit berbintang untuk menelan binatang buas. Sumber-sumber nuklir bintang, tidak perlu terlalu khawatir. Booming, boom, titik. Seluruh bintang tiba-tiba bergetar hebat, dan pada saat yang sama, ada banyak ledakan keras, sehingga Yesuan, yang baru saja bangun dan siap untuk pergi, terkejut, dan perasaan yang sangat tidak menyenangkan muncul di benaknya. Begitu para dewa meluas, dia dengan cepat menemukan 10 kapal perang federal yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Hampir tanpa pikiran, Yesuan menyadari pertama kali, tidak diragukan lagi, pria berjubah putih mengejar, dan kali ini membawa seluruh armada. Saya tidak tahu mengapa, jelas bahwa dia ada di sini di antara bintang-bintang, senjata ditembakkan bersama, ini adalah ritme mendorongnya keluar. Di mana masalahnya? Apakah itu jejak harta karun yang dikumpulkan sebelumnya? Alisnya berkerut, Yesuan memikirkannya. Tetapi dia dengan cepat membalikkan kemungkinan bahwa semua harta karun dikumpulkan melalui sistem fagositosis. Jika ini adalah jejak merek, sistem tidak dapat mendeteksinya. Tidak peduli apa, senjata angkatan laut pihak lain terus melaju, tidak bergegas keluar adalah kematian. Tanpa berpikir apapun, Yesuan tidak menyelidiki lebih dalam dan mulai memeriksa kemajuan integrasi sebelumnya. Saya tidak tahu kejutan apa yang akan terjadi setelah integrasi kedua kapal perang, tetapi jangan biarkan saya terlalu kecewa. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi berhasil, dapatkan pesawat ulang-alik bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi berhasil, dapatkan pedang Scorpio. Saat Yesuan secara aktif melihat integrasi sistem, suara sistem fagositosis juga bergema di benaknya.
Tidak diragukan lagi bahwa kedua integrasi telah berhasil. Pesawat ulang-alik bintang terbangnya bergabung dengan kapal debu menjadi pesawat ulang-alik bintang. Karena masih berupa pesawat ulang-alik, itu menunjukkan bahwa kecepatan cepat pesawat ulang-alik terbang telah diwarisi. Pada saat yang sama, nama kapal perang baru ini adalah kata-kata tersembunyi, menunjukkan bahwa metode penyembunyian yang sempurna pada jubah putih juga ditransplantasikan. Ini awalnya adalah kekuatan dan kekuatan dari dua kapal perang. Karena ini adalah fusi, itu secara alami merupakan kombinasi yang kuat. Tidak mungkin untuk menyimpan beberapa hal yang termasuk dalam iga ayam. Demikian pula, pedang bintang Yesuan dan pedang komet pedang lebar merah, yang seperti panel pintu, juga digabungkan ke dalam pedang Scorpio saat ini. Namun, untuk pedang ini, Yesuan tidak terburu-buru untuk memeriksa perhatiannya. Kekuatan pertama kali tertarik oleh kapal bertabur bintang yang baru saja berhasil bergabung. Kapal luar angkasa itu masih merupakan kapal perang kecil, pada dasarnya mempertahankan bentuk lambung ramping dari pesawat ulang-alik bintang terbang sebelumnya, tetapi permukaannya telah sedikit dimodifikasi, dan menjadi lebih rumit. Tentu saja, metode susunan tersembunyi juga harus diberi merek, hanya saja metode ukiran jenis ini hanya menunjukkan penandaan tanda saat diaktifkan dan dibatalkan. Dalam keadaan normal, itu tidak dapat dilihat. Perbedaan terbesar sebenarnya adalah struktur internal dan interior. Pesawat ulang-alik Feixing sebelumnya pada dasarnya didasarkan pada kepraktisan, tetapi kapal yang berdebu itu adalah kemewahan yang menyenangkan. Sekarang interior mewah ini semuanya diwariskan. Pesawat ulang-alik bintang, tetapi ini bukan perhatian Yesuan. Yang paling dia pedulikan adalah kecepatan bintang ini. Sekarang seluruh bintang hitam besar itu dikelilingi oleh 10 kapal perang berbintang. Jika Anda ingin melarikan diri, adalah mungkin untuk menggunakan metode tersembunyi yang sempurna untuk menyembunyikan bintang-bintang. Namun, Yesuan tidak takut mengambil risiko. Dia hanya bisa melarikan diri, maka kecepatan pesawat ulang-alik bintang sangatlah penting. Faktanya, kecepatan saja tidak cukup, karena kecepatanmu cepat, dan bagaimanapun juga, itu tidak secepat senjata bintang dari kapal perang federal. Jika kamu dapat memiliki sistem perisai energi yang lebih tinggi, itu hanyalah kemewahan. Baik itu pesawat ulang-alik bintang terbang milik Yesuan atau kapal debu milik pria berjubah putih, tidak ada perisai energi seperti itu. Bahkan jika sistem fusi bahkan lebih kuat, tidak mungkin untuk mengubahnya begitu saja. Kapal perang federal berbintang adalah kapal perang tingkat pemula dari 3 kekaisaran dan ratusan negara kecil. Performa dan daya tembaknya dapat ditemukan di situs web militer federal. Bukan rahasia lagi, jadi, Suan dengan cepat menemukan kecepatan navigasi antar planetnya melalui sistem fagositosis. Kontras dengan kapal bertabur bintang yang baru saja berhasil bergabung, dia tiba-tiba tertekan. Meskipun perbedaan kecepatannya tidak banyak, tetapi bagaimanapun juga, itu masih sedikit lebih buruk. Dalam hal ini, begitu metode susunan tersembunyi tidak berguna, maka Yesuan pasti akan sangat berbahaya. Tanpa perisai energi, kecepatannya tidak dapat menandingi pihak lain, dan Anda tidak dapat melihat vitalitasnya. Pada saat inilah pengetahuan luas Yesuan secara tak terduga menangkap sebuah kapal perang kecil, yang masih merupakan kapal perang kelas atas dengan perisai energi. Dan kapal perang kelas atas kecil ini tidak berada di ketinggian tinggi, tetapi di permukaan bintang hitam ini, tidak jauh dari tempat persembunyian Yesuan, tampaknya sedang bergegas menuju parit kering. Penggabungan kedua, mata Yesuan langsung berbinar. Kapal perang ini jelas lebih cepat daripada pesawat ulang-alik terbang. Ini wajar saja, bagaimanapun, ini adalah kapal perang kelas atas dengan perisai energi. Kecepatannya tentu saja lebih lambat dari itu. Jika Anda bisa meraih kapal perang ini, jika ada penggabungan lain, maka peningkatan kedua dari Starship saat ini tidak hanya akan memiliki perisai energi, tetapi bahkan kecepatannya akan meningkat pesat. Pesawat ulang-alik terbang hanyalah kapal perang sederhana yang setara dengan alat berjalan. Satu-satunya yang dikejar adalah kecepatan. Bahkan kapal berdebu milik pria berjubah putih itu tidak menyerang sistem. Karena kapal perang tingkat tinggi ini bahkan memiliki perisai energi, sebagian besar dari mereka tidak akan jatuh ke dalam sistem serangan. Jika ada, itu tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang tak terduga bagi Yesuan. Segera, bahkan kapal penggalian skala besar yang telah ditinggalkan di sisi lain bintang itu jatuh ke dalam kesadaran Yesuan. Wajahnya tiba-tiba muram. Jelas,
Seharusnya kapal inilah yang mengungkap jejaknya. Orang-orang di kapal penggalian besar, kapal perang kelas atas kecil baru saja terbang ke arah kapal penggalian besar, sebagian besar dari mereka. Faktanya, ini memang benar. Kapal perang kelas atas kecil ini adalah Su berkepala botak. Sebagai pemburu harta karun profesional senior, Su berkepala botak telah bergoyang selama bertahun-tahun di domain pemakaman. Koin yang terkumpul cukup baginya untuk membeli satu kapal perang canggih kecil yang menyerang sistem dan perisai energi. Saat ini, 13 awak kapal, termasuk Lilith, semuanya berada di Fortuna miliknya. Karena kapal perang ini memiliki perisai energi, mereka memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup, tetapi tidak ada yang tahu 10 yang mengelilingi langit. Ketika kapal perang federal pergi, untuk menghemat energi perisai energi, mereka harus menemukan tempat untuk bersembunyi dengan aman terlebih dahulu. Pada saat pertama, Yesuan mengorbankan pesawat ulang-alik bintang, dan mengumpulkan semua napas, sebagai tak terlihat, dengan cepat mengejar. Master kecepatan lawan tidak terlalu cepat, dan pesawat ulang-alik bintang belum memulihkan upaya apapun untuk mengejar, dan kemudian menggantung di belakang, melacak sepanjang jalan. Tangan melahap dapat memaksa kapal perang untuk diisi, tetapi harus menunggu sampai orang-orang di kabin keluar. Jika tidak, tingkat keberhasilan pengumpulan terlalu rendah, yang dapat dikatakan minimal. Jelas tidak mungkin bagi pihak lain untuk bersembunyi di kapal perang sepanjang waktu. Energi yang dikonsumsi terlalu besar. Yang terpenting adalah menghemat energi. Tidak ada yang tahu apakah akan bertempur dalam pertempuran jangka panjang di bintang ini. Pria berjubah putih itu tidak akan pernah menyerah begitu saja. Karena pihak lain dapat mengungkapkan jejaknya sendiri, maka ini harus mengetahui keluhan dirinya dan pria berjubah putih itu. Jadi untuk ini, mereka harus lebih jelas daripada Yesuan. Yang perlu dilakukan Yesuan adalah menemukan tempat persembunyian yang cocok di sisi lain, dan kemudian keluar dari kapal perang, segera menembak dan memaksa kapal perang untuk berkumpul. Kesempatan ini akan segera datang. Kapal perang di depan berhenti di titik terdalam dari parit kering. Kemudian, Yesuan melihat sosok keluar dari kapal perang yang membuka palka setelah mendarat. Hal terakhir yang keluar adalah seorang pria berkepala botak. Setelahnya, tidak ada seorang pun di sana lagi. Jantung Yesuan melonjak dan segera mengaktifkan keterampilan menggenggam paksa dari sistem fagositosis. Pada saat berikutnya, ketika pria botak itu mengangkat tangannya dan bersiap untuk menyingkirkan kapal perang, kapal pendarat tiba-tiba menghilang dengan tiba-tiba. Yesuan tidak muncul sama sekali, dan pesawat ulang-alik bintang tidak terekspos. Kapal perang tiba. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik untuk pertama kalinya. Ya ampun, dewa kekayaan, kok tiba-tiba menghilang. Kepala botak Su masih di depannya, wajahnya lesu tidak menunggu untuk kembali ke retret sebelumnya. Yesuan pertama-tama melihat dewa keberuntungan yang baru saja direbutnya. Kejutan itu datang begitu cepat sehingga Yesuan dalam ayunan penuh. Meskipun nama kapal perang ini sangat membumi, jajaran yang lain jelas tidak meledak. Baik ofensif maupun defensif, tidak hanya memiliki perisai energi, tetapi bahkan sistem serangan. Ada senjata bintang di depan dan belakang, yang merupakan kapal perang bintang militer federal. Senjata angkatan laut standar yang dilengkapi dapat langsung menghancurkan meteor kecil. Tampaknya pria berkepala botak yang membangun kapal perang kelas atas kecil ini menghabiskan banyak bintang, dan tambangnya benar-benar orang kaya. Ini adalah sejumlah besar bintang yang hampir ditumpuk di kabin di kapal Fortuna. Sumber nuklir dapat dilihat. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa bintang-bintang ini semuanya berwarna putih atau oranye 2 tingkat, hanya sejumlah kecil hijau 4 tingkat dan merah 5 tingkat. Sedangkan untuk biru 6 tingkat, itu bukan bagian. Namun, kemenangannya besar. Menurut perkiraan Yesuan, cukup menggunakan kapal ini untuk bergabung dengan kapal luar angkasanya. Saat ini, kapalnya yang melaju di angkasa luar sangat luar biasa dalam hal kecepatan navigasi. Bahkan lebih jarang lagi untuk melihat susunan tersembunyi. Jika ia berhasil menyelesaikan integrasi kedua dengan dewa kekayaan, maka kapal perang baru itu tidak hanya akan tersembunyi, tetapi juga kecepatannya akan lebih baik lagi, dan bahkan lebih jarang lagi untuk memiliki sistem serangan berkualitas tinggi seperti perisai energi dan meriam bintang. Ini hanyalah kapal perang serba bisa yang sempurna. Yesuan sedang memikirkannya dan tidak sabar. Segera, Yesuan kembali ke tempat peristirahatan sebelumnya, dan meriam bintang dari 10 kapal perang di luar telah meledak sepanjang waktu. Untungnya,
Bintang hitam ini terlalu besar, tidak untuk waktu yang singkat. Benar-benar hancur. Namun waktu Ye Xuan tidak banyak, ia harus menyelesaikan integrasi kedua sesegera mungkin. Hei, temukan kapal angkasa itu, temukan Fortuna, apakah itu? Fusi. Hei, apakah kau menemukan sumber nuklir bintang? Apakah itu menghabiskan energi? Dengan dorongan dari sistem fagositosis, Ye Xuan tidak ragu untuk langsung memilih fusi, dan sistem tidak terus meminta instruksi perolehan energi fusi, langsung dari kompartemen Fortuna. Meskipun kualitas tumpukan bintang ini tidak tinggi, tetapi kemenangannya besar. Menurut Ye Xuan, jika semuanya dikumpulkan, kemungkinan besar dia akan dipromosikan dari bintang tingkat keempat saat ini ke bintang tingkat kelima. Tetapi itu tidak membantu, itu tidak dapat menyelesaikan krisis saat ini. Hei, energi fusi sudah selesai, integrasi dimulai, kemajuannya adalah 1, kemajuan 2. Saat nada sistem terdengar lagi, Ye Xuan melihat sumber bintang yang dihancurkan keluar dari kabin Fortune oleh sistem fusi, dan hasilnya membuatnya tersenyum. Meskipun tumpukan inti bintang kecil seperti itu tidak digunakan, ia juga telah menggunakan lebih dari 90%. Sumber inti yang telah diekstraksi dari energi ini telah direduksi menjadi kristal bintang murni, kecuali untuk didaur ulang ke kantor federal. Sebagai ganti mata uang bintang, pada dasarnya tidak ada peran lain. Kemajuan fusi sangat lambat, Ye Xuan menganggur, dan tumpukan kecil bintang yang tersisa juga diserap. Sayangnya, tidak ada ketegangan sama sekali. Ia masih merupakan bintang tingkat keempat, dan yang berikutnya dipromosikan menjadi yang kecil. Semakin banyak energi sumber inti bintang yang dibutuhkan oleh Ordo, semakin banyak. Waktu telah berlalu dengan lambat, dan 10 kapal perang skala besar di puncak langit telah melepaskan tembakan. Seluruh bintang hitam telah diselimuti asap, dan satu tembakan adalah senjata bintang 10. Berguling, puluhan kali turun. Permukaan seluruh bintang telah berubah menjadi lubang. Pengeboman kuat yang terus-menerus ini menyebabkan seluruh bintang terus bergetar. Di bawah guncangan hebat, beberapa jurang dan parit runtuh, dan bahkan beberapa puncak besar runtuh. Tempat Ye Xuan bersembunyi terletak di kedalaman bintang-bintang, dan dekat dengan area nuklir bintang. Sekarang telah terpengaruh olehnya, yang membuatnya khawatir. Bintang hitam besar ini sudah lama tidak didukung. Setelah 2 jam, fusi akhirnya berakhir. Hei, selamat kepada tuan rumah, keberhasilan fusi, untuk mendapatkan pesawat ulang-alik pencuri kapal perang kelas atas serba bisa. Pada saat ini, ketika nada perintah sistem berbunyi lagi, Ye Xuan seperti sutai. Sama seperti mendengar suara langit, ratusan ribu pori-pori bertiup dingin di luar, dan seluruh orang itu cepat. Itu melayang, serba bisa, dan itu adalah kapal perang kelas atas. Bahkan nama-nama para dewa cukup bagus, dan semua ini sempurna. Tentu saja, pesawat ulang-alik suci masih merupakan kapal perang kecil, dan bentuknya masih mempertahankan bentuk ramping dari pesawat ulang-alik bintang terbang, tetapi permukaan lambung memiliki lebih banyak perangkat, yang seharusnya menjadi lampiran senjata bintang dan sistem perisai energi. Sedangkan untuk interior, ada beberapa perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan ruangnya bahkan lebih besar. Sekarang bahkan jika 20 orang memasuki kabin bagian dalam pada saat yang sama, mereka dapat dimuat. Ye Xuan segera memeriksa atribut kinerja pesawat ulang-alik suci, dan kecepatannya telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan kapal perang berperingkat bintang militer federal, itu sedikit melampaui. Semua ini membuat Ye Xuan sangat puas. Satu-satunya hal yang agak bodoh adalah 2 senjata bintang dan sistem perisai energi di kapal. Jika Anda perlu menyalakannya, Anda membutuhkan energi, dan energi ini juga merupakan asal-usul bintang. Pada titik ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa pria berkepala botak itu menumpuk begitu banyak bintang tingkat rendah di bekas kabin. Fortuna, itu tidak aman untuk waktu yang lama, dan sumber bintang diberikan kepada dewa kekayaan. Jumlahnya berfungsi sebagai perisai energi dan energi kinetik dari senjata bintang peluncur. Tapi sekarang, satu-satunya titik yang tersisa juga digunakan oleh Ye Xuan sambil menunggu hasil fusi. Namun, bintang hitam besar ini baru saja digali. Inti pusat bintang tidak dapat memiliki asal-usul nuklir bintang. Ye Xuan secara langsung bodoh, dan meriam bintang tidak dapat digunakan. Perisai adalah hal yang menyelamatkan hidup, Anda harus menyiapkan energi yang dapat dihidupkan sebentar. Lagi pula,
Meskipun kecepatan kapal tersembunyi itu sedikit lebih tinggi daripada 10 kapal perang federal berperingkat bintang, bagaimana bisa lebih cepat daripada sinar energi meriam bintang? Jika seseorang datang ke senjata, tidak ada perisai energi, itu pasti akan selesai. Tertekan, Yesuan tiba-tiba teringat pria berkepala botak yang telah dirampok dari Fortuna. Sebagai seorang penambang profesional, dan melemparkan Fortuna, ketika sumber nuklir bintang tingkat rendah dapat membentuk perbukitan, lalu bagaimana mungkin dia tidak memiliki sumber nuklir bintang berkualitas tinggi dari 5 atau lebih merah? Mulut berbisik di mulutnya, mata Yesuan langsung menyala. Meskipun dia juga merasa bahwa dia selalu menangkap orang yang sama, tampaknya agak terlalu menggertak, tetapi siapa yang menyuruh orang ini membocorkan keberadaannya? Masalah di depannya semuanya dapat ditemukan olehnya. Tampaknya dewa kekayaan dan sumber nuklir bintang berkualitas tinggi yang akan segera tersedia tidak dapat dibandingkan dengannya. Itu sudah cukup untuk meninggalkannya kehidupan yang kecil. Semakin aku memikirkannya semakin masuk akal, Yesuan tiba-tiba menjadi bersemangat, lalu mengorbankan para dewa, dan langsung bergegas keluar dari tempat peristirahatan di ketinggian. 10 kapal perang federal militer menaiki ruang kendali utama kapal perang utama. Bai Bailey, seorang pria berjubah putih, menatap kosong ke layar besar di depannya. Yang muncul di layar adalah bintang hitam di bawah. Permukaan seluruh bintang sekarang menjadi debu, tetapi kapal luar angkasa dari 10 kapal perang terus berayun. Diperkirakan bahwa bumi berikut telah sepenuhnya dibajak lagi, tetapi jarak dari seluruh bintang ke dalam debu kosmik, tetapi masih di luar jangkauan. Yang lebih penting, bahkan jika ini dapat dilakukan, konsumsi energi dari 10 kapal perang tidak akan mengikutinya. Sinar energi meriam bintang tidak ditembakkan dari udara. Setiap meriam mewakili sejumlah besar energi nuklir bintang. Kakek Baisili, Bai Zhengjun, adalah bintang Tianhe, tetapi ada raksasa lain di Tianhe, yaitu Panglima tertinggi Tentara Nasional Tianchen yang ditempatkan di Tianhe, seorang jenderal besar bernama Zhao Long. Federasi Vatikan sangat besar, dan dinasti abadi dari kam teknologi dan 10 istana surgawi dari kam pemahaman masing-masing menempati setengah dari wilayah alam semesta ketiga. Ada 3 kerajaan besar dan ratusan negara kecil di bawah dinasti abadi. Negara berdebu adalah negara kecil yang berafiliasi dengan salah satu kekaisaran. Bintang Tianhe adalah planet administratif di antara bintang-bintang yang dikendalikan oleh Tianchen. Alasan mengapa Bai Zhengjun dapat menjadi bintang di bintang Tianhe adalah karena ia memiliki putra yang baik, ayah Baisili, yang bertugas di ibu kota Tianchen. Meski begitu, hari ini, sungai bukanlah yang dikatakan Bai Zhengjun. Sistem federal selalu dipisahkan oleh urusan militer dan politik. Bai Zhengjun adalah pemimpin eksekutif, dan Zhao Long adalah pemimpin militer di Tianhe. Keluarga Zhao Long juga berada di ibu kota Tianchen, dan latar belakangnya kuat, dan tampaknya ia tidak berurusan dengan ayah Baisili. Karena itu, Bai Zhengjun dan Zhao Long tampaknya harmonis. Namun, meskipun kekuatan militer berada di tangan Zhao Long, Bai Zhengjun, sebagai bintang dari bintang, juga memenuhi syarat untuk mengirim beberapa kapal perang sebagai penjaga. Jumlah total yang dapat ia kendalikan adalah 50 peringkat bintang dan 3 peringkat bintang. 10 kapal yang dibawa oleh Baisili adalah bagian dari 50 bintang yang dialokasikan militer bintang Tianhe untuk Bai Zhengjun. Meskipun kapal perang ini digunakan oleh Bai Zhengjun, mereka masih merupakan bangunan militer. Jika cadangan energi terlalu besar, apalagi Baisili, bahkan Bai Zhengjun sangat sulit untuk dilintasi. Zhao Long akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Oleh karena itu, meskipun ke-10 kapal perang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang-bintang besar di bawahnya secara menyeluruh, Baisili tidak berani menghabiskan energi dengan cara yang tidak terkendali, apalagi dengan tembakan 10 meriam bintang, ini sulit dicapai. Anak itu pasti berani memimpin. Itu harus disembunyikan di kedalaman bintang-bintang. Mungkin batu yang telah runtuh sekarang dihancurkan menjadi daging. Sambil menggertakkan giginya, Baisili berteriak perintah. Meriam bintang sudah selesai, dan 10 kapal pendarat kecil dikirim. Saya harus mencari tahu sendiri tubuh anak itu. Saya berharap langit berbintang akan menelan binatang buas itu. Sederet petugas di belakang stasiun sudah mulai tercengang. Setelah mendengarkannya, mereka tidak perlu lagi menembak dan menghabiskan energi. Semua orang saling memandang dan semuanya menghela nafas lega. Meskipun tampaknya agak terlalu berisiko untuk membiarkan Baisili turun dan mencarinya sendiri,
untuk menghindari orang ini tinggal di ruang kendali umum. Jika dia memerintahkan serangan lagi, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali jika saya kembali. Oleh karena itu, mereka sedikit ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. 10 kapal pendarat kecil dengan cepat terbang keluar dari kabin belakang kapal induk utama dan menuju bintang di bawah. Baisili berada di salah satu kapal. Kapal pendarat kecil semacam ini dan pesawat ulang-alik jiwa tersembunyi Yesuan sebagian besar tidak kecil, lebarnya lebih dari 10 meter dan panjangnya puluhan meter, tetapi meskipun mereka memiliki sistem serangan, mereka sama sekali tidak memiliki perisai energi. Adapun metode penyelundupan lambung kapal, itu bahkan lebih tidak perlu. Dan sistem serangannya tidak terlalu kuat, setidaknya bukan 2 senjata bintang yang dimuat pada pesawat ulang-alik dewa. Oleh karena itu, tidak peduli aspek mana yang dibandingkan, kinerja 10 kapal pendarat kecil ini jauh lebih rendah daripada Yesuan. Jika Baisili tahu bahwa Yesuan benar-benar memiliki kapal perang serba bisa yang sempurna, dia tidak akan pergi dengan mudah. Kapal induk pusat, sayang sekali tidak ada hal seperti itu di dunia, dan ini ditakdirkan bahwa Baisili tidak akan kembali. Permukaan berbintang, bagian terdalam dari parit laut kering yang dalam. 13 orang, seperti kepala botak Su dan Lilith, dan Hong Wu, dengan muram hancur di gua-gua alam yang dalam di dalam parit. Hilangnya dewa kekayaan yang tidak dapat dijelaskan telah menyebabkan seluruh tim jatuh ke awan. 12 orang lainnya, seperti Lilith dan Hong Wu, meskipun mereka semua memiliki kapal perang kecil, tetapi mereka jauh dari dapat dibandingkan dengan dewa kekayaan. Belum lagi sistem persenjataan, kapal perang pribadi mereka bahkan tidak dengan perisai energi. Dalam menghadapi gemuruh bintang langit ini, sudah mati untuk keluar dan mengambil kepala. Pada saat ini, saat tembakan meriam bintang berhenti, seluruh bintang besar itu menjadi sunyi. Lilith mendongak dan melirik ke arah pintu. Keluar gua, bahasanya mencurigakan, gerakan di luar tampaknya telah berhenti. Bukankah itu akan hilang? Tidak mungkin. Seberapa berharganya langit berbintang yang menelan binatang buas itu? Anda tidak mengetahuinya? Jangan sebutkan wajahnya, hanya untuk menangkap kembali binatang buas itu, dan percikan putih itu tidak pernah mudah dihentikan. Kepala botak itu menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Jika saya menebaknya, mereka harus mengirim kapal pendarat kecil dan mencarinya. Karpet telah dibombardir begitu lama, dan permukaan seluruh bintang telah dibajak lagi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pencuri bintang sialan itu sudah tergantung. Aku melihat yang tergantung, kepala, perbedaan antara dewa kekayaanmu, sebagian besar tangan pencuri bintang, orang ini, terlalu gelap. Di samping, Hong Wu mengambil alih kata-kata itu, dan wajahnya menunjukkan warna bingung pada saat yang sama, namun, kekuatan nuklir asli yang hilang sebelumnya akan dihitung. Sekarang bahkan Fortuna begitu anehnya hilang, apakah itu langit berbintang? Binatang buas itu bahkan dapat langsung melahap kapal perang. Tidak mendengarnya, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan hal-hal ini. Kepala botak itu melambaikan tangannya dan mendesah lagi, kapal pendarat yang dikirim oleh Bai Poppy akan segera menemukan kita. Pada saat itu, sebagian besar akan langsung hancur. Oleh karena itu, bahkan jika gua batu keras ini tidak runtuh, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang setelah pemboman telah berhenti sementara, ini adalah kesempatan terbaik untuk membuka penyelundupan. Fortuna hilang lagi. Aku tidak menyebutkan perisai energi. Kapal perang pribadimu tidak secepat kecepatan. Mereka tidak dapat melarikan diri dari 10 baris. Mengejar kapal perang berbintang, kita tampaknya benar-benar selesai kali ini. Sebenarnya, kamu benar-benar memiliki kesempatan terakhir. Tepat setelah kata-kata si kepala botak Su selesai, pintu masuk gua menjerit suara Yesuan dengan sangat keras. Dia masih tinggal di dewa-dewa tersembunyi, jadi dia hanya mendengar suara itu dan tidak melihat orangnya, meskipun kamu telah kalah dariku. Pertama-tama, tetapi aku tidak peduli dengan penjahat itu, aku dapat membantumu untuk membawa Baisili pergi, tetapi ini untuk bayaran. Siapa di sana? Keluar, Dengan suara Yesuan yang tiba-tiba terdengar, 13 orang di Gua Jianyan segera waspada. Ketika teriakan itu keluar, pengetahuan tentang Tuhan adalah yang pertama kali menyapu masa lalu. Banyak dari mereka bahkan mengorbankan senjata ajaib secara langsung, siap. Sangat disayangkan bahwa di bawah sapuan para dewa, pintu masuk dan bagian luar gua tidak lain hanyalah kosong, dan tidak ada fluktuasi ruang yang tidak normal.
Biarkan orang-orang di dalam gua tiba-tiba memiliki ilusi. Namun, saat ini, suara Yesuan berdering lagi, aku akan pergi jika aku menggiling lagi, tetapi percikan putih yang kamu katakan tampaknya datang ke sini. Karena itu adalah percikan, bahkan jika kamu memberinya pesan. Kemungkinan membunuh orang masih sangat besar. Apakah itu kamu? Apakah kamu pencuri bintang? Susi kepala botak akhirnya bereaksi, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Berikan padaku dewa kekayaanku, dan aku akan melupakan sumber nuklir bintang kita sebelumnya, tetapi kamu harus kembali ke Fortuna, jika tidak, ini belum berakhir. Apa itu dewa kekayaan? Kapal perang. Apakah kamu pikir aku memiliki kapal perang ini yang telah diukir dengan metode tersembunyi? Dan apakah kamu akan membutuhkan keberuntunganmu? Suara sinis Yesuan terdengar, adapun asal-usul bintang, itu benar-benar yang aku ambil, tetapi itu adalah urusan Tuhan. Kamu dapat menjelajahi dan menggali. Mengapa aku tidak bisa? Aku akhirnya jatuh ke tanganku. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa kamu tidak sebaik orang-orang, dan kamu lebih lambat dariku. Apakah ini masalah? Singkatnya, ke-13 orang di gua itu tidak mengatakan apa-apa. Mengenai sumber asli nuklir bintang, Yesuan mengatakan bahwa itu memang masuk akal, dan tidak ada yang perlu disangkal. Adapun Chai Shen di belakang, kapal perang keluarga ini bahkan diukir dengan metode tersembunyi yang begitu sempurna. Dimungkinkan untuk melihat level dan menggunakannya untuk menyambut dewa kekayaan. Perlu diketahui bahwa meskipun ras manusia Federasi Venezuela terbagi menjadi kubu pemahaman dan kubu sains dan teknologi, dan kerjasama antara kedua kubu juga sangat dekat, bahkan di kubu pemahaman, master formasi ini juga merupakan eksistensi super eksistensi. Mereka membakar medan perang untuk kapal perang, yang benar-benar berharga. Anda bahkan tidak dapat memiliki orang dengan uang. Dalam hal ini, ada peluang seperti itu. Rata-rata orang adalah metode mengukir kecepatan atau menyerang. Bahkan jika itu adalah pertahanan, itu lebih baik daripada metode tersembunyi. Kapal perang orang memiliki metode tersembunyi, dan yang lain akan lebih buruk. Selain itu, karena hal-hal dari sumber nuklir bintang asli telah diakui, tidak ada alasan untuk tidak mengakui fakta dewa kekayaan. Aku memikirkannya sebentar, bahkan si kepala botak Su pun tidak yakin. Bagaimanapun, kekayaannya lenyap saat itu, dan tidak ada jejaknya. Aku telah melihat percikan putih dan mencarinya, hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi, lewat sini untuk mendengar kata-katamu, tetapi juga ingin melakukan bisnis kecil-kecilan. Tepat saat si kepala botak Su dan yang lainnya ragu-ragu, suara Yesuan terdengar lagi. Kali ini, kedengarannya seperti benar-benar akan pergi, tapi sepertinya kamu tidak tertarik, atau aku akan pergi dulu, jangan sampai penundaan terlalu lama. Jika kamu tertangkap oleh percikan putih, kamu bisa mendapat masalah. Injak satu kaki, si kepala botak Su benar-benar cemas, menggigit giginya, dan hatinya mendatar. Oke, kesepakatannya sudah selesai. Kami memiliki sedikit darah, setelah Anda mengelilingi lingkaran, dengan sengaja memperlihatkan sosok itu, membantu kami menuangkan putih dan kapal perang luar. Memimpin, ke tingkat kapal perang Anda, mungkin kecepatannya tidak lambat, ini tidak berbahaya bagi Anda, kami akan bertarung sekali, bertaruh pada karakter Anda. Petik 2, itu benar, sebenarnya, saya seorang pengusaha. Kalau tidak, saya tidak akan berpikir untuk melakukan penjualan kecil saat ini. Para pedagang enggan, ini kredibilitas, yakinlah, dan tidak akan menggantung Anda. Begitu saya mendengar ini, 13 orang di gua hampir menghisap mulut mereka bersama-sama. Saya hanya mendengar bahwa para pedagang itu menguntungkan. Hantu macam apa para pedagang itu? Reputasi. Sekarang bahkan siapa Anda, tidak tahu seperti apa kelihatannya. Apakah ini hubungan setengah kredit dengan kredibilitas? Meski begitu, mereka hanya bisa berjudi jika mereka tidak punya pilihan. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa Su botak percaya bahwa kapal perang Yesuan kuat. Karena dia tidak akan berada dalam bahaya, dia akan membantunya, selama karakternya tidak terlalu buruk, dia akan tetap melakukannya. Saat ini, termasuk si kepala botak Su, 12 orang lainnya masing-masing memiliki setumpuk kecil sumber nuklir bintang, dan itu bukanlah barang bermutu rendah, sebagian kecil berwarna merah tingkat 5, sebagian besar berwarna hijau tingkat 4, hanya lilit di samping yang mengerutkan kening, dan tidak ada gerakan. Apakah kamu berdebat tentang Hanako? Benarkah hidupmu sendiri bernilai sedikit? Setidaknya 10 kali lipat. Selain itu, sepertinya tidak ada pembayaran pribadi.
Ini bisa membuatku malu. 10 kali lipat. Kamu mungkin juga mengambilnya. Tidak, dia merampok. Ini jelas perampokan buah merah. Apakah benar-benar baik bagi orang untuk menjadi pencuri bintang? Aneh untuk tidak mengambilnya. Semua orang mengenalinya, itu penting. Titik 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 titik. Orang-orang ini mengikuti kepala botak selama bertahun-tahun dalam operasi penambangan nuklir bintang. Faktanya, kekayaan bersih setiap orang tidaklah murah. Pada saat ini, situasinya mendesak, dan godaan barusan menunjukkan bahwa Yesuan tidak begitu baik untuk menghadapi keberadaannya. Setelah beberapa keluhan, bagaimanapun juga, mereka sekali lagi telah menarik keluar beberapa sumber nuklir bintang. Meskipun jumlahnya masih sama dengan yang sebelumnya, mutunya satu tingkat lebih tinggi, yang sebagian besar berwarna merah 5, dan bahkan sebagian kecil berwarna biru 6. Selain sumber asli bintang yang telah diekstraksi sebelumnya, jumlah totalnya telah melampaui pendapatan Yesuan di bintang pusat bintang hitam, dan panennya sangat tinggi. Namun, kali ini, asal-usul nuklir bintang masih 12 orang lainnya termasuk kepala botak Su, Lilith sendiri, masih tidak ada gerakan. Bahkan jika kamu pergi ke kota impian bawah laut bintang Tianhe, 2 tiket dewasa dapat membawa seorang anak secara gratis. Kami telah membeli 12 tiket. Pria tampan, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Wajah Lilith menunjukkan ekspresi memohon, hasil panen yang aku hasilkan kali ini semuanya telah hilang dari mereka. Sekarang ini adalah sumber nuklir bintang yang tidak dapat ditemukan. Jika kau benar-benar menginginkannya, maka kau harus membawaku bersamamu. Aku tahu bahwa ada rumah gua seorang biksu kuno di sebuah bintang. Aku menemukannya selama penjelajahan terakhir, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dengan setengah dari kita di dalam? Itu adalah rumah gua seorang biksu di kamp pemahaman, harta karun di dalamnya, membeli kehidupan kecilku pasti cukup. Sebenarnya, untuk waktu yang lama, bagian terakhir adalah fokus, sisi Su yang botak dan yang lainnya mendengarkan, kelopak mata sedikit melonjak, ketakutan yang mendalam Yesuan menolak di tempat. Namun, setelah kata-kata Lilith selesai, bagian luar gua dipenuhi dengan keheningan. Setelah beberapa saat, suara Yesuan terdengar lagi, rumah gua seorang pria kuat di kamp. Ini bukan ciptaan kecil, namun, sebaiknya kau tidak berbohong padaku, kalau tidak aku jamin kau akan menyesalinya. Tidak, tidak, Lilith sangat gembira, dan si botak Su dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan, yang bersembunyi di antara para dewa, sedang mencibir saat ini. Hei, temukan sumber nuklir bintang, apakah sudah terisi? Terima segera. Dengan tanggapan Yesuan, sistem fagositosis segera diaktifkan, dan 12 tumpukan kecil inti bintang di gua segera berubah menjadi 12 mil lemah, menjauh dari gua, dan sekejap mata menghilang. Dalam prosesnya, beberapa dari 13 orang di Dongfu hampir tidak dapat menahan tindakan langsung. Bagaimanapun, dia telah mengorbankan senjata ajaibnya sendiri. Dia dapat mengejar 10 orang itu hanya dengan satu pikiran. Daya tarik samar dari 2 tumpukan sumber nuklir bintang pergi untuk menemukan lokasi Yesuan. Tetapi itu tidak banyak berguna. Kapal perang orang lain sangat canggih. Dengan senjata ajaib mereka tidak dapat membuka perisai energi. Pada akhirnya, mereka akan saling menyinggung dan kehilangan kesempatan untuk hidup. Oleh karena itu, beberapa orang, termasuk kepala botak Su, akhirnya bertahan dengan keras untuk menggigit gigi mereka. Kau boleh datang, tetapi kau hanya bisa sendirian. Setelah sumber nuklir bintang disingkirkan, Yesuan benar-benar melepaskan hatinya, tetapi dia tidak pergi, tetapi sekali lagi. Itu jelas Lilith, yang terakhir bertukar pandang, dengan kepala botak Su, dan mengangguk tanpa alasan. Dia pikir semua ini dilakukan dengan mulus, tetapi dia tidak tahu bahwa Yesuan, yang bersembunyi di pesawat ulang-alik, telah melihatnya. Oleh karena itu, seringai mulutnya bahkan lebih kuat. Awalnya, Yesuan benar-benar berencana untuk bergegas keluar dari pengepungan 10 kapal perang berbintang, dan mengambil inisiatif untuk memperlihatkan wajahnya di langit berbintang yang jauh. Itu juga cara yang baik untuk menyelamatkan orang-orang itu. Lagi pula, dengan kecepatan mencuri para dewa, 10 kapal perang berbintang tidak dapat mengejar sama sekali. Bahkan jika mereka meluncurkan senjata bintang, sumber bintang yang baru saja diperoleh oleh Sensuo sudah cukup untuk melindunginya. Mendukung untuk waktu yang singkat, tidak ada rasa takut sama sekali. Sayangnya, orang-orang ini mencari kematian, jadi tidak heran mereka
Meskipun Lilith adalah wanita cantik, pada kenyataannya, di antara 13 orang, dia hanya berada di urutan kedua setelah kepala botak dan telah mencapai tahap ke-6 bintang. Poin ini, dari Subotak sebelumnya dengan 3 orang meninggalkan kapal, salah satunya adalah dia dapat melihatnya. Yang terakhir adalah urutan ke-7 bintang. Dia benar-benar tidak memiliki sumber bintang tunggal, tetapi jika Yesuan tidak mati, dia dapat meminjam dari orang lain, tetapi dia tidak. Sebaliknya, saya menemukan alasan untuk bercampur di bagian dalam pesawat ulang-alik tersembunyi Yesuan, yang sudah menjadi jantung pedang. Gadis ini benar-benar gila kultivasi. Setiap kali dia keluar untuk bekerja di pertambangan, sumber nuklir bintang pada dasarnya diambil dan ditukar dengan orang lain untuk sumber nuklir bintang berkualitas tinggi, dan kemudian bintang target berikutnya di kapal penambangan besar. Dalam perjalanan, dia dibawa pergi olehnya. Tentu saja, rata-rata orang, tidak ada kecepatan seperti itu di sumber bintang. Jika tidak, selama ada cukup banyak bintang di inti, bukankah itu ranah roket sampai ke puncak? Alasan mengapa Lilith mampu mengumpulkan sumber nuklir bintang dengan kecepatan yang begitu cepat adalah karena dia telah membeli banyak bintang dan menukar darah di kantor urusan federal bintang Tianhe. Tentu saja, darah itu juga sangat langka, bukan mata uang bintang yang dapat ditukar, dia juga seorang kebocoran. Lilith dan si kepala botak Su sekarang bertaruh, berjudi perbaikan Yesuan tidak sekuat Lilith. Jika demikian, selama Lilith memasuki kapal perang kapal lain, ada peluang untuk saling membunuh dan merebut kapal perang. Alih-alih mempertaruhkan nyawa mereka di sisi lain taruhan, mereka lebih cenderung mempertaruhkan keberuntungan mereka. Alasan mengapa Lilith dipilih daripada Susi kepala botak yang lebih kuat jelas karena dia seorang wanita dan dia masih muda dan cantik, sehingga pihak lain dapat memberikan peringatan sebanyak mungkin. Pada saat ini, saat Lilith berjalan menuju pintu masuk Gua Jianyan, para dewa tersembunyi yang telah terbuka terhadap metode susunan tersembunyi akhirnya muncul dalam bentuk lapisan halo. Ke-12 orang di dalam gua segera menghela napas dingin, dan kalajengking itu menembak seorang pria suci yang rakus. Rasa garis yang halus, sekilas, tahu bahwa kecepatannya sangat cepat. Ada juga meriam bintang di luar badan lambung dan sekitar perisai energi, yang secara diam-diam menceritakan kekuatan pertahanan dan serangannya yang kuat. Yang lebih penting, metode susunan tersembunyi yang terukir di lambung Sensuo akan muncul dalam waktu singkat setiap aktivasi dan pelepasan. Inilah yang terjadi sekarang. Banyaknya rune licik dan misterius di seluruh lapisan luar kapal hampir tidak menggoyahkan pandangan orang-orang di dalam gua. Bagaimanapun, itu adalah kapal perang yang telah mengalami integrasi kedua. Apakah itu penjualan atau kekuatan nyata, itu benar-benar kelas 1. Bahkan kepala botak Su mendesah dalam hatinya. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa dewa kekayaannya sendiri tidak direbut oleh pihak lain. Setiap orang memiliki kapal perang terbaik semacam ini, dan dia masih dapat melihat bahwa puncaknya adalah kapal perang ringan kelas atas. Fortuna, faktanya, Lilith, yang berjalan mendekati Sensuo, adalah momen yang paling mengejutkan saat ini. Kapal perang di depannya adalah mimpi. Dia bermimpi memilikinya. Jika dia belum melihat pemilik kapal perang itu, dia tidak dapat menentukan kekuatan pihak lain. Dia ingin memulai sekarang. Segera, ada jalur umum di lambung Sensuo, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul. Lilith tidak ragu untuk menyelinap masuk. Hei, suara mikro yang diprakarsai oleh metode susunan tersembunyi keluar, kilatan cahaya menyala, dan lambung yang ramping menghilang lagi. Bahkan jika itu disapu maju mundur dengan para dewa, tidak ada napas. Bahkan dalam proses menyalakan baling-baling dengan cepat dan terbang menjauh, tidak ada kebocoran bahkan satu suara pun, semuanya diserap oleh susunan tersembunyi. Setelah 3 menit, kepala botak di Gua Jianyan berjalan ke pintu masuk gua dengan tatapan curiga. Dia melihat sekeliling dan bergumam, sudah, pergi. Percayalah, tidak ada gerakan sama sekali. Kapal perang terbaik ini, aku harus mendapatkannya. Pada saat yang sama, di suatu tempat lebih dari 100 mil jauhnya dari gua yang dalam di kedalaman parit, pesawat ulang-alik suci berlayar dengan tenang tetapi sangat cepat. Ada beberapa kabin di kapal, Yesuan berada di ruang kendali umum, dan Lilith, saat ini, dipenjara di sebuah kabin di ujung kapal. Sebagai pemilik pesawat ulang-alik suci, Yesuan dapat mengendalikan bagian manapun dari seluruh kapal perang sesuai keinginannya. Saat ini, Lilith dipenjara olehnya. Yesuan tidak bisa membiarkannya melihat penampilannya. Dari dia tahu jubah putih itu.
Dari saat identitas asli pria itu, bahkan Bai Sili telah ditetapkan sebagai target pembunuhan. Pihak lain tidak kembali ke bintang Tianhe sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan ingatan untuk memudahkan gambaran perkiraan. Tetapi begitu bintang Tianhe, dia harus dapat menemukan Ye Xuan dari basis data kewarganegaraan federal Tianhexin melalui saluran tertentu. Oleh karena itu, Bai Sili harus mati, dan Lilith tidak memiliki kesempatan untuk melihat arti sebenarnya dari Ye Xuan. Menahan amarah, Lilith sebisa mungkin melihat kesopanan nada bicaranya, kalian terlalu berhati-hati. Tidak sopan memperlakukan wanita cantik dengan sikap seperti ini. Menanggapinya adalah ejekan Ye Xuan, jangan menghina IQ-ku. Wajah Lilith langsung berubah, dan dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk, seperti kapal pencuri, apa maksudmu? Arti harfiah, suara Ye Xuan masih terpancar melalui sistem suara kabin, selain itu, aku dapat mengatakan yang sebenarnya, kultivasiku adalah alam, itu tidak sebaik milikmu, hanya tahap keempat dari nuklir bintang, tetapi sayangnya, di kapal perang ini. Kamu tidak punya kesempatan, karena aku tidak akan menemuimu sama sekali. Tampan, kuakui, awalnya aku memang punya ide untuk merampok kapal perang, tapi semuanya botak dan memaksaku melakukannya. Kali ini, Lilith benar-benar panik, dan pihak lain mengklarifikasi kata-katanya. Jelas, tidak ada ruang untuk bermanuver. Dalam hal ini, jika pihak lain akan menemuinya, maka itu akan aneh. Namun, dia dengan jelas melihat rencana dirinya dan kepala botak Su, mengapa dia masih mendorong perahu untuk membiarkan dirinya pergi ke kapal perang. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Lilith tampaknya melihat harapan lagi, dan nadanya menjadi lebih halus, kamu tidak ingin membungkamku. Di sini sebagai budak, aku akui, aku salah sebelumnya, tetapi hal semacam ini aku tidak akan melakukannya. Oke, aku berjanji untuk membawamu ke rumah gua biksu kuno. Setelah itu, kita akan mengambil gambar dan kita tidak akan saling berhutang. Bagaimana? Ini jelas untuk mundur. Ye Xuan tersenyum gila, hahaha, kali ini, tolong jangan menghina IQ-mu sendiri. Lilith, Di ketinggian rendah bintang-bintang, 10 kapal pendarat tentara federal sedang berlayar. Karena permukaan bintang-bintang masih mengapung lapisan tebal, karena tungau debu yang diangkat oleh pemboman karpet sebelumnya, ke-10 kapal pendarat telah membuka lampu sorot kapal. Kapal pertama, 1 di bawah lambung kapal. Lampu sorot silau memiliki daya tembus yang kuat, dan bahkan di lingkungan yang berdebu, ia masih dapat menyinari semua yang ada di bawah permukaan. Tetapi dengan cara yang sama, karena adanya lampu sorot silau ini, lokasi ke-10 kapal pendarat juga seperti kunang-kunang di langit malam, dan mereka jelas terpisah satu sama lain. Saat ini, Hidden Shuttle diam-diam mendekati lokasi di mana ke-10 kapal pendarat berada. Untuk semua ini, Lilith melihat hal yang nyata melalui jendela kapal, yang juga mengatur susunannya. Sebuah firasat buruk melayang di hatinya, dan Lilith bahkan gemetar dengan nada, pria tampan, kamu, apakah itu ke arah yang salah? Kita harus terbang dan bergegas keluar dari blokade 10 kapal perang berbintang. Kemudian lari jauh, dan kemudian mengungkapkan wajah atau sesuatu, kamu salah. Ya, aku akan mengirimmu tumpangan terlebih dahulu. Aku akan kembali nanti. Aku lega, aku orang yang paling kredibel. Aku akan mengatakan bahwa aku akan membawa orang-orang ini pergi, jadi saya pasti akan membukanya. Kata-kata Ye Xuan mengungkapkan sebuah pepatah aneh, tetapi, karena kamu telah menambahkan beberapa materi kepadaku di bawah sisi baiknya, maka, di bawah premis memimpin orang-orang, aku secara alami harus membalas dendam kepadamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki kapal perang pribadi? Ada beberapa, ada apa? Hei, pria tampan, bukankah kita bermain? Mengapa kamu tidak bermain? Kamu tidak ingin bermain. Aku juga merasa sangat senang. Ini baru permulaan, jangan khawatir, mari kita bermain perlahan. Baiklah, siapkan kapal perang pribadimu, gunakan saat kau melarikan diri. Hei, Lilith ketakutan, wajahnya pucat, dan ada suara isak tangis di mikrofon. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi Ye Xuan tidak memperhatikannya, dan langsung mematikan mikrofon. Dia memang memutuskan untuk mengusir Lilith, tetapi bukan karena kemarahan hatinya, tetapi untuk membunuh Bai Sili. Awalnya, jika Lilith dan kepala botak Su tidak menggerakkan pikiran mereka, Ye Xuan akan membantu mereka untuk memimpin orang-orang dan kemudian mencari kesempatan untuk memulai.
Bagaimanapun, kapalnya yang tersembunyi sekarang lebih cepat daripada 10 kapal perang berbintang, dan ada juga perisai energi dan senjata bintang, dan yang lebih penting, mereka dapat disembunyikan dengan sempurna. Bergantung di belakang armada yang lain, selama Baisili keluar dari kapal perang, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi sekarang, karena Lilith dan kepala botak Sus saling bunuh, jelas lebih mudah bagi Yesuan untuk membunuh Baisili. Tak lama kemudian, Hidden Shuttle bergegas menuju area tempat 10 kapal pendarat berada. Kemudian, dengan pikiran Yesuan, pintu terbuka secara otomatis, dan sebuah kekuatan lembut masih memohon pada Lilith untuk mendorongnya keluar. Selama proses berlangsung, tidak ada perubahan pada susunan tersembunyi dari pesawat ulang-alik suci, dan tidak ada jejak yang jelas darinya. Seolah-olah Lilith langsung diteleportasi ke sini. Setelah melakukan semua ini, Yesuan mendesak para dewa untuk mundur ke kejauhan, dan mulai memerintahkan senjata bintang kapal untuk mulai mengisi daya. Tentu saja, sistem perisai energi juga mulai mengisi ulang. Sumber asli nuklir bintang yang baru saja saya rebut, Yesuan tidak mencegat satu bagian pun, semuanya menumpuk di ruang energi Sensua Shuttle. Mengenai biaya peningkatan ranah, dia menunggunya menyelesaikan masalah Baisili dan meninggalkan yang ini. Setelah bintang-bintang, sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan banyak sumber daya nuklir bintang berdasarkan bakat bintang-bintang di langit. Lilith adalah orang yang hidup begitu besar sehingga dia segera ditemukan. Dia baru saja mengeluarkan kapal perang pribadinya dan tidak melompat masuk. 10 kapal pendarat datang dari segala arah. 10 pilar cahaya terang berkumpul dan menyinari Lilith. Dia langsung menutupnya. Dengan mata tertutup, tidak ada cara untuk membukanya. Aku sangat takut sampai-sampai aku buang air kecil. Saya benar-benar takut pihak lain tidak akan mengatakan apa-apa, jadi langsung saja ke tempat kejadian seperti itu. Namun Baisili jelas tidak bisa melakukan ini. Tiba-tiba saya melihat orang besar yang masih hidup. Meskipun kemungkinan besar itu hanya seorang penambang di kapal teknik besar, mereka adalah orang pertama yang menemukan pencuri bintang. Mungkin ada beberapa petunjuk yang terkait dengan pihak lain. Oleh karena itu, Baisili mengeluarkan perintah untuk tetap hidup pada saat pertama. Selain itu, ia juga berjalan keluar langsung dari kapal pendaratan, tubuhnya perlahan turun, mendekati Lilith ke masa lalu, diikuti oleh 2 perwira utama federal tingkat 7. Alasan mengapa itu begitu besar adalah karena tidak peduli apakah itu kapal perang bajak laut bintang atau kapal yang dirampoknya, tidak ada sistem senjata di atasnya, dan pencuri bintang itu bahkan lebih buruk, bahkan jika ia masih menyembunyikannya. Sebagai perbaikan, paling banyak, itu adalah penampilan lingkungan nuklir bintang tingkat 5-6. Ia diikuti oleh 2 bintang di dunia ke-7, dan tidak ada yang terjadi. Inilah saatnya bagi Yesuan untuk menunggu. Dia berharap Baisili akan muncul untuk pertama kalinya setelah melihat Lilith. Tentu saja, Yesuan tidak akan memberi Lilith kesempatan untuk berbicara. Namun, yang terakhir, tampaknya tiba-tiba menyadari hal ini pada saat itu, wajahnya menjadi pucat dan berteriak, jangan datang, aku tidak ingin mati. Pada saat ini, Baisili, di matanya, adalah dewa kematian. Wajah yang terakhir langsung tenggelam. Dia jelas tidak menyadari itu salah. Dia mengira Lilith takut dia akan bunuh diri. Tidak menunggu Baisili untuk menyalahkan, tidak jauh dari sana, kolom cahaya energi senjata bintang yang terang tiba-tiba muncul, dan langsung datang, keempat bentuk tubuh, semuanya diselimuti. Boom! Seberkas cahaya putih setebal 10 meter tiba-tiba muncul di kehampaan tanpa peringatan. Sepanjang jalan, semua debu yang melayang di udara berubah menjadi ketiadaan, dan hampir tiba dalam sekejap, dan dikelilingi oleh Baisili, Lilith, dan 2 mantan mayor federal di belakang yang pertama. Pertama kali, keempat orang ini berubah menjadi lalat abu-abu. Namun, sinar energi dari senjata bintang yang ditembakkan oleh Sensuoshu tidak habis dan terus meledak. Di bawah benturan itu, kapal pendarat yang baru saja diinjak Baisili juga tertusuk dalam sekejap, membuat suara ledakan besar. Dalam sekejap, api bersinar, dan kapal pendarat langsung berubah menjadi bola api besar dan jatuh ke tanah. Hanya satu tembakan yang hancur, dan sebuah kapal pendarat hancur. Pada saat yang sama, ada 4 orang kuat termasuk Baisili. Di antara mereka, bahkan ada 2 bintang kuat di dunia ke-7. Namun, di bawah sinar energi senjata, bintang ini, itu masih berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada yang tersisa di rambutnya.
Di kejauhan, hati Yesuan yang tergantung di mata orang buta itu akhirnya jatuh sepenuhnya. Sekarang bahkan Bai Sili telah digantung. Mereka yang telah melihatnya benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan jika mereka kembali ke Tianhe, tidak perlu khawatir tentang Yesuan. Sebelum Bai Sili, meskipun ia meninggalkan potret yang mirip dengan penampilan aslinya sebanyak 6 atau 7 poin, tetapi jumlah warga federal bintang Tianhe begitu banyak, penampilannya terlihat lebih mirip, dan Yesuan dapat dengan mudah ditipu dengan sedikit lelucon. Namun, meskipun kekhawatiran dari kekhawatiran telah teratasi, masalah langsung jelas belum berakhir. Hampir pada saat yang sama ketika sinar energi suci Sensuo diledakkan, 9 kapal pendarat lainnya di sekitarnya telah meledakkan sinar energi kecil, menyapu Yesuan, terjalin di udara, jaringan sinar cahaya terang terbentuk, tetapi itu indah. Namun, Yesuan pertama-tama mendesak para dewa untuk mengubah orientasi. Pada saat ini, itu tidak lagi berada di area sinar energi yang saling menjalin. Baru pada saat inilah dia menyadari keberadaan tingkat tinggi dari pasukan tersembunyi yang telah terukir di Geto Bai Sili, karena sebelum peluncuran meriam, Yesuan masih khawatir bahwa peluncuran senjata bintang tidak akan memengaruhi susunan tersembunyi para dewa, dan membuat lambungnya muncul. Tetapi sekarang tampaknya titik ini tidak ada sama sekali, hanya untuk melihat yang terbaik dari metode susunan tersembunyi ini. 9 kapal pendaratan yang tersisa tidak dilengkapi dengan senjata bintang. Hanya ada beberapa meriam cahaya energi kecil. Sinar energi senjata bintang berdiameter 10 meter, dan diameter meriam cahaya energi kecil ini hanya sekitar setengah meter. Bukan kelas. Bahkan jika Anda mengenai para dewa, Anda tidak dapat mengguncang perisai energi Anda. Namun, 10 kapal perang federal berperingkat bintang di ketinggian tinggi juga dilengkapi dengan senjata bintang. Sinar energi yang mereka tembakkan juga berdiameter 10 meter. Bahkan jika perisai energi para dewa dapat menahan pemboman 1 atau 2 senjata, pertahanan semacam ini terhadap bintang nuklir bintang yang dihabiskan jelas juga sangat menakutkan. Yesuan menambahkan bahwa tidak ada banyak tenaga nuklir bintang di kabin energi tersembunyi. Dia juga tidak cukup yakin dengan perisai energinya untuk mendukung beberapa tembakan. Karena itu, baginya, hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Bai Sili sudah mati. Dia telah kehilangan akal sehatnya dan terjerat dengan 9 kapal pendarat. Dengan hati Yesuan, para dewa telah kehilangan akal sehat mereka. Setelah lingkaran kecil, mereka dengan cepat bergegas ke langit. Arah yang dihadapi adalah kapal induk antara kapal induk dari 10 kapal perang federal berperingkat bintang di ketinggian tinggi dan ruang antara kapal perang lainnya. Bintang-bintang di bawah ini begitu besar sehingga bahkan jika 10 kapal perang dapat mengelilinginya, celah antara setiap 2 kapal perang jelas lebar, dan sangat mungkin untuk langsung keluar tanpa mengungkapkan jejak. Sama seperti ikan yang berenang di jaring, selama garis pertahanan ini menerobos, itu adalah langit. Pada saat yang sama, di kapal induk utama dari 10 kapal perang di ketinggian tinggi, seorang perwira utama meraung pucat. Untuk pemandangan yang terjadi di permukaan bintang-bintang di bawah, semua orang di ruang kendali umum kapal induk melihat semuanya melalui layar lebar. Penghancuran kapal pendarat dan kematian 2 perwira federal tingkat menengah dan rendah sudah cukup bagi mereka untuk kembali dan minum sepanci. Sekarang bahkan cipratan putih telah dihancurkan. Menjadi terak, ini adalah hal yang mengerikan. Jelas bahwa pada saat yang sama menanggung ritme kemarahan Bai Zhengjun dan Komandan Militer Tian Hexing Zhao Long, dapatkah Anda menyelamatkan hidup Anda, itu sudah 2 hal. Pada saat ini, krisis hidup dan mati telah menyebabkan perwira utama yang melihat ke kiri untuk mengangkat seluruh wajahnya, berteriak dengan kakinya dan memberi perintah. Bunuh dia, harus membunuhnya, kalau tidak, kita harus mati dan mati. Sial, percikan putih menggantung, ini sudah berakhir. Buka osilator ruang angkasa, jangan ragu untuk mengonsumsi energi. Ke-10 kapal perang terbuka, membentuk jaringan kejut ruang angkasa, dan memaksa kapal perang tersembunyi orang itu. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi pada orang ini? Aku tidak menyangka di sini, kecuali barang-barang berkulit putih, masih ada orang kedua yang menyelinapkan susunan tersembunyi di kapal perang kecil pribadi. Jika tidak, bagaimana kita bisa begitu ceroboh? Terlalu boros untuk membunuh 1000 pisau. Bukankah itu kapal perang kecil milik pribadi? Selain ukiran susunan tersembunyi, masih ada senjata bintang. Itu akan menjadi kehidupan manusia. Hei, hei, saat perwira mayor itu bergema dengan niat putus asa dan keluhan arogan,
kapal induk di kakinya tiba-tiba bergetar, dan ada suara bernada rendah yang kecil tetapi sangat cepat. Faktanya, hal yang sama berlaku untuk 9 kapal perang di arah lain, yang persis seperti apa yang diaktifkan osilator ruang angkasa untuk mulai diproduksi. Perangkat semacam ini tidak dapat dipasang pada kapal perang berukuran kecil dan sedang, karena konsumsi energinya terlalu besar, dan karena merupakan efek kejut untuk ruang angkasa, ia juga memiliki dampak tertentu pada kapal itu sendiri. Hanya kapal perang besar yang kuat yang dapat disiapkan. Pada saat ini, 10 kapal perang skala besar tingkat pemula tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi energi, dan pada saat yang sama, osilator ruang angkasa dihidupkan. Dalam sekejap, di atas bintang hitam besar, jaring besar yang tak terlihat dibangun. Jaring besar ini menutupi planet ini. Seluruh ruang membuatnya terguncang hebat. Meskipun lambung pesawat ulang-alik suci diukir dengan metode gaib, peran khusus turbulensi spasial ini juga tidak berdaya. Pada saat berikutnya, tepat setelah kecepatan 2 kapal perang di area celah tengah pesawat ulang-alik Dewa tersembunyi, tidak ada ketegangan untuk menunjukkan bentuk lambung kapal, ditangkap oleh 10 kapal perang berperingkat bintang, dan segera terkunci. Tembak, 10 kapal perang, tembakan senjata bintang. Beri aku abu terbang. Di tengah kegilaan belenggu, para perwira utama di ruang kendali utama kapal induk menatap dengan saksama para dewa tersembunyi yang muncul di layar lebar di depan mereka, dan menggertakkan gigi mereka untuk mencapai komando serangan. Pada saat ini, perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menghantam hati Yesuan, menyebabkan dia mengubah wajahnya dan tiba-tiba menjadi tajam, matikan perisai energi, terlepas dari pertahanan. Terobos dengan kecepatan penuh. Di pagi hari, saya memperbarui titik kebocoran dan naik. Sekarang saya harus menebusnya.